Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanah Wahyu Rahmasari, NIM 19 10 10 21 016 pada mapel praktikum pengantar akuntansi. Saya akan menjelaskan bukti 48 terkait UD Elektronika menerima pelunasan piutang dari CV Martini. Nah, sebelum kita mencatat jurnal penerimaan kas, kita terlebih dahulu melihat piutang CV Martini. Berarti utang CV Martini kepada kita di buku pembantu piutang sebesar 2.200.000. Di situ 2.200.000 sudah ketahuan piutangnya. Langkah kedua adalah kita melihat tadi piutangnya. Setelah itu dicatat di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas dilihat penerimaan kas kita berapa. Kas kita bertambah sebesar 2.156.000. Padahal piutang atau utangnya CV Martini sebesar 2.200.000. Dilihat dari bukti 33 ada CV Martini, ada piutang sebesar 2.200.000 dengan termin 2/10 N/30. Berarti sebelum 10 hari maka akan dapat diskon 2%. Lebih dari 10 hari diperbolehkan, tapi jangka waktunya 30 hari. Maka di situ dapat diskon 2% dikali 2.200.000. Berarti kita menerima kasnya. Nah, piutang kita berkurang sebesar 2.200.000. Tetapi dapat potongan penjualan sebesar 44.000. Nah, setelah itu dibuka lagi buku pembantu piutang. Bahwasanya memang piutang kita adalah 2.200.000. Tapi kita hanya menerima uang sebesar 2.156.000. Kalau kita mencatat di buku pembantu piutang hanya sebesar 2.156.000, maka dianggap belum lunas. Padahal CV Martini sudah lunas. Jadi di buku pembantu piutang dicatat sebesar 2.200.000 di sisi kredit. Nah, tapi di jurnal penerimaan kas itu semua harus dicatat. Nah, kas sebesar 2.156.000 masuk debit. Potongan penjualan sebesar 44.000 masuk debit. Piutang sebesar 2.200.000 masuk kredit. Lanjut bukti 30. PT Suara Buana kepada yang terhormat UD Elektronika. Kita sebagai siapa sih? UD Elektronika ya. Maka ini adalah nota pembelian. Dilihat pembelian itu secara kredit atau tunai. Bila mana di situ dilihat ada terminnya berapa? Di situ ada termin 2/10 N/30. Yang kedua ada faktur. Fakturnya berapa?
di situ ada faktur nomor 152. Berarti itu pembelian secara kredit. Langkah pertama berarti jurnal pembelian. Lanjut ayat jurnalnya, yaitu karena pembelian barangnya bertambah berarti di debit. Pembelian pada utang dagang. Kenapa pada utang dagang? Karena kita belum mengeluarkan uang untuk membeli barang, yaitu sebesar 3.800.000. Nah, di situ ada kotak-kotak nih. Total perkalian oke. Kalian harus menotal terlebih dahulu lagi. 3 kuantitas dikali harga 600.000. Hasilnya adalah 1.800.000. Lalu kuantitas 2 kali harga 1 juta, yaitu sebesar 2 juta. Berarti jumlahnya 3.800.000. Hasilnya berarti oke. Nah, lanjut ke langkah kedua, adalah setelah jurnal pembelian lanjut dicatat di buku pembantu utang. Kita utang kepada PT Dunia Elektronika, harus mencatatnya di sisi kredit. Dan jangan lupa nanti terminnya harus ditulis 2/10 N/30 di keterangan buku pembantu utang. Lanjut bukti 45. Itu ada memo. Memo adalah surat perintah. Surat perintah ditunjukkan kepada siapa sih? Untuk urusan akuntansi. Nah, kepada kalian sebagai bendahara dari Tuan Bambang, kalau memo itu mencatatnya adalah di jurnal umum. Karena kalau di jurnal khusus kan hanya mencatat dari penerimaan, pengeluaran, pembelian, dan penjualan. Jadi selain itu nyatatnya di jurnal umum. Nah, yang masuk di jurnal umum itu apa aja? Adalah bila mana ada memo, yang kedua bila mana ada retur, boleh retur pembelian atau penjualan, berarti masuknya di jurnal umum. Nah, memo ini menjelaskan adanya utang gaji. Jadi ceritanya Tuan Bambang itu mengingatkan bahwasanya segera harus membayar gaji kepada karyawan. Maka nyatatnya di jurnal umum. Nah, lanjut ke ayat jurnal. Ayat jurnalnya berarti di bagian debitnya ada biaya gaji bagian penjualan dan biaya gaji administrasi umum di debit. Terus yang di kreditnya kita harus mengurangkan dengan bayar pajak karyawan. Di kredit adalah PPh karyawan. Karena kalau di kredit itu masih hanya sebagai pengingat. Maka utang gaji juga masuk di kredit karena kita belum mengeluarkan uang. Lanjut bukti 61. Saya akan menjelaskannya. UD Elektronika kepada CV Aneka Elektrik berarti itu jurnal penjualan. Nah, di situ dilihat lagi UD Elektronika bergerak di 2 bidang. Yang pertama, penjualan barang dan yang kedua, penjualan jasa. Di bukti 61 ini karena di situ ada laporan penyesuaian reparasi.
berarti itu termasuk penjualan jasa. Nah, dilihat UD Elektronika, di situ ada termin N/30. Cirinya kalau ada termin berarti secara kredit. Nah, berarti langkah pertama dicatat di jurnal penjualan karena penjualan secara kredit. Lanjut ke ayat jurnalnya adalah karena barang kita berkurang, berarti penjualan jasa di kredit. Nah, karena menjual barang kita sudah berkurang, tapi karena secara kredit kita belum menerima uang, maka di situ piutangnya bertambah di debit sebesar 450.000. Setelah dicatat di jurnal penjualan jasa, lalu dicatat di buku pembantu piutang. Kenapa dicatat di buku pembantu piutang? Karena harus mengetahui piutangnya berapa sih, maka piutangnya di sisi debit. Di buku pembantu piutang CV Aneka Elektrik sebesar 450.000. Bukti 57 itu perintah penarikan cek yang dikeluarkan oleh Tuan Bambang kepada CV Angkutan Aman sejumlah 166.000 untuk pembayaran biaya pengangkutan pembelian. Nah, maka langkah pertama yaitu kita harus mencatat pada jurnal pengeluaran kas. Lanjut ke ayat jurnalnya. Ayat jurnalnya itu biaya pengangkutan pembelian sebesar 166.000 masuk di sisi debit dan kas sebesar 166.000 masuk sisi kredit. Nah, hal ini karena kita mengeluarkan kas atau uang kita untuk membayar biaya pengangkutan pembelian yang kita lakukan. Terus lanjut ke langkah kedua. Kita mencatat pada cek nomor 0321. Nah, pada cek sisi yang lalu terdapat senilai sebesar 84.974.000 dan dikurangi cek saat ini sebesar 166.000 sehingga sisanya cek terakhir adalah 84.808.000 rupiah.